PDIP bongkar anggaran makan bergizi gratis alias MBG yang ternyata memakan hampir 30% anggaran pendidikan. Ketua DPP PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI fraksi PDIP, MY Esti Wijayati blak-blakan soal anggaran MBG yang disebut mengambil 223,5 triliun rupiah anggaran pendidikan. Bahkan Esti pun membeberkan bukti peraturan presiden alias Perpres yang mengatur pembagian jatah anggaran pendidikan untuk MBG. Hal itu diungkapkan Esti saat konferensi pers di Sekolah Partai Lenteng Agung Jakarta, Rabu seperti dimuat tribunnews.com. Esti memaparkan berdasarkan dokumen resmi negara, dana untuk program MBG nyatanya memotong porsi anggaran pendidikan yang memiliki besaran 769 triliun rupiah. Bahkan pemotongannya mencapai hampir 30%, tepatnya 29,01% atau setara 223,5 triliun rupiah. Menurut Esti, hal itu perlu dibuka ke publik sebagai bentuk tanggung jawab Komisi 10 DPR RI. Senada dengan Esti, Wasekjen DPP PDIP bidang komunikasi Adian Apitupulu menepis klaim yang menyebut bahwa anggaran MBG lahir dari hasil efisiensi kementerian lembaga. Ia pun mengajak publik untuk merujuk langsung pada produk hukum yang berlaku. Adian kemudian menantang pihak yang menolak pernyataannya untuk mengecek Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026. Adian juga merinci pada penjelasan pasal 22 UU tersebut secara eksplisit disebutkan bahwa pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan sudah termasuk untuk program makan bergizi pada lembaga pendidikan umum maupun keagamaan. Lebih lanjut, regulasi itu dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang rincian APBN tahun 2026. Dalam Perpres tersebut, tercantum alokasi anggaran untuk Badan Gizi Nasional mencapai lebih dari 223 triliun rupiah. Adian menekankan langkah PDIP membuka data ini ke publik bukan sekedar kritik, melainkan bentuk penghormatan terhadap konstitusi serta tata kelola negara yang transparan. Melalui penjelasan terbuka ini, PDIP berharap masyarakat mendapatkan informasi yang valid dan tidak lagi termakan kesimpang siuran. Hari ini, melalui DPD DPC yang mengikuti Zoom meeting, mempertanyakan kepada kami selaku DPP PDI Perjuangan terkait dengan adanya pemberitaan yang menyampaikan, bahkan juga di medsos yang menyampaikan bahwa anggaran dari makan bergizi gratis itu disampaikan oleh beberapa pejabat negara tidak mengambil dari anggaran pendidikan. Kawan-kawan kami di bawah memahami selama ini bahwa seperti apa yang sudah kami sampaikan berulang kali, bahwa anggaran pendidikan sebesar 769 triliun yang merupakan anggaran mandatory spending. 20% anggaran APBN, APBD harus merupakan anggaran pendidikan, dialokasikan untuk pendidikan. Dan di dalam lampiran presiden, di dalam lampiran APBN yang berupa peraturan presiden, itu juga secara jelas dinyatakan bahwa 769 triliun anggaran pendidikan itu diantaranya digunakan untuk MBG sebesar 223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN. Nah, karena di bawah sudah mulai muncul pertanyaan-pertanyaan itu, maka kiranya kami juga perlu menjelaskan secara terbuka supaya kita sebagai apalagi ini PDI Perjuangan itu, dan kami juga sebagian ini dari Voksi 10 DPR RI, tentu kami ingin menjelaskan secara lebih gamblang kepada masyarakat luas, termasuk kepada para kader PDI Perjuangan, untuk menyampaikan kebenaran sesuai dengan data-data yang ada dalam APBN. Saya kira Mas Adian Apitupulu untuk mempertegas mana itu. Kami silakan. Ya, terima kasih teman-teman media semua. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Esti ini salah satu pimpinan Komisi 10 yang tadi sudah jelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh beberapa pejabat negara seolah-olah anggaran MBG ini merupakan buah dari efisiensi,
bukan diambil dari anggaran pendidikan. Dalam faktanya, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, Pasal 22, bagian penjelasan disebutkan dengan jelas bahwa dibaca ini, mana deh? Ya. Penjelasan pasal 22. Penjelasan pasal 22 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 ya, undang-undang ya. Pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun keagamaan. Artinya kita memahami undang-undang itu antara pasal dan penjelasan adalah satu bagian. Ketika kita tidak mendapatkan pemahaman